ini nama aslinya siapa? Oh, nama aslinya, ini gue merinding nih. Nama aslinya Ustadz Pepen. Aduh, gue pengen nangis. Mau jadi apa? Bang Syafiq Mansur Al-Katiri, Bang Masya Kevin Allah. Kausar. Keke bang, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, dari Sehat, Bang? Cibinong jauh-jauh, pagi-pagi udah sampai Cakung nih, Masya Allah. Bekasi bukan sini masuknya? Jaktim. Jaktim ya? Jaktim justru Kirain masuknya. Kirain Cakung tuh masuknya Bekasi. Enggak. Jaktim, kan dia sebelah Terminal Pulau Gebang nih. Iya, Pulau Gebang. Enggak, gue kira Gitu. tuh dulu. Enggak, Cakung Jaktim. Oh, Jaktim Pulau ya. Gebang segala macam Jaktim. Tapi nganggapnya udah Bekasi, aduh Bekasi. Itulah. Mas Syafiq, jadi Ya, ente ini ternyata adalah alumni pondok pesantren. betul. Sekarang kerja di Salah satu perusahaan media. salah satu perusahaan media. Ya, Jadi betul. alumni pondok ternyata kerja di Iya, media. itu dia. Plus content creator juga. Bener. Dan Alhamdulillah. ngajar privat di kelas Belajar bareng. belajar bareng. Itu dia. Masya Allah. Apa sih belajar bareng tuh? Apa ya? Salah satu tempat khusus privat Yoi. ya, yang punya apa namanya? Gue lupa nih ininya sendiri. Aduh. Oh ya, Yang dengan with communication good skill good communication. Ya, Nah, itu good skill dia. communication. Itu Tuh dia. punya saya. Enggak punya Allah. Dipamer juga di sini. enggak. Jadi artinya Iya, iya. itu lembaga privat ya yang ngumpulin guru-guru yang Betul. mau serius naikin value-nya sebagai guru dengan meningkatkan skill komunikasinya. Betul. Gitu Bang Syafiq. Iya. Alhamdulillah. Jadi Bang Syafiq udah mulai ngajar di belajar bareng dari tahun lalu. Tahun lalu. Ya. Alhamdulillah ya. Awal-awal Juli lah kalau nggak salah. Iya, Juli, iya, terus Agustus. mulai ya. Gimana? Mulai. Kesan-kesan ngajar privat, Bang. Jangan dijawab dulu ya, jangan dijawab dulu. Ya, jangan dijawab dulu. Kita bakalan kulik nih Bang Syafiq riwayat sekolahnya di mana, gimana di pesantren itu betah atau enggak, gimana stigma-stigma tentang pesantren, apakah banyak kekerasan di sana dan lain-lain di sana. Kita akan kulik dari Bang Syafiq Mansur Al-Katiri nih. Pertama, Bang Syafiq, ente turunan Arab ya? Betul. Ada Al-Katirinya ya? Al-Katiri, betul. Dari Umi, dari Abi, udah itu sepupuan. Oh, gitu. Ibu sama ayah tuh sepupuan. Kalau ibu apa ya? Famnya? Ya sama Al-Katiri juga. Oh, Karena gitu. Uminya Abi sama Abinya Umi, aduh puyeng ntar nih. Iya. Adik kakak lah gitu. Oh, gitu. Iya. Aneh sama itu adik kakak. Nah. Punya anak nih kita. Oh, sepupuan. Sepupuan. Oh, gitu. Nikah. Aneh pikir yang semarga nggak boleh, Pak. Enggak sih. Yang Boleh? penting, yang penting biasanya nih ya, bukan mau rasisme atau apa. Iya. Sama-sama Arab gitu. Iya kan budayanya itu kan. Budayanya. Jadi bukan kita nggak ngomong bicara Bukan. hukum syariat ya. Iya benar. Tapi sekarang udah ada yang melonggar nggak sih, maksudnya gini. Pada akhirnya nih sekarang mungkin ada Arab modern yang udahlah. Yang sama nggak pakai aja, gituan lah gitu. Sama-sama ya. manusia juga. Banyak gitu. banyak di keluargaannya sendiri juga banyak yang sama, misalkan sama orang Padang, sama orang Jawa Iya, itu iya. banyak. Dulu kan peraturannya nih kalau yang Anda dengar, kalau lakinya Arab, perempuannya boleh mana aja. Benar. Tapi kalau perempuannya jamaah, Itu dia. ya laki-lakinya harus jamaah juga Iya, nih. Sekarang ada bebas aja. Ada yang misalkan apa namanya, yang cewek nih, ceweknya jamaah Iya. dapat suaminya yang bukan jamaah, misalkan orang Ah. Indonesia itu Ah. orang apa namanya, orang Sunda misalkan, Iya, iya, iya. banyak gitu. udah nggak masalah tuh. Bukan gak masalah, tergantung sama atas-atasnya biasanya. Iya, Kan masing-masing jid-jidnya. beda nih, yang jid-jidnya beda, jida-jidnya beda. Kalau jidanya udah bilang nggak usah lu harus sama Arab lagi. Nah itu biasanya tuh turun ke bawah sama Arab juga. Tapi banyak sih yang gitu. yang udahlah ngapain sih gitu. Iya. Pada akhirnya udahlah sama-sama orang juga gitu ya. Benar, karena Tapi kan niat mereka kan menjaga nasab sebenarnya. benar. Jaga Menjaga nasab. marga, menjaga nasab gitu ya. Tapi jangan sampai kita berfanatik. Betul. Itu Karena dia. apa namanya? Pernah ada nasihat dari Ustadz Khalid juga, Ustadz Syafiq juga pernah cerita bawain surat apa ya? Pokoknya yang inna akramakum indallahi atqakum gitu kan. Jadi Allah tuh nggak ngelihat fisik seorang atau Iya. nasab seorang, tapi Allah lihat ketakwaan kita. Iya, Masya Allah. Keren. Kan anak pondok. Harus ada pondok-pondok. Iya, no. Oke. Oke, jadi dari kecil Bang Syafiq ini udah masuk madrasah atau sekolah biasa? TK dulu nggak ada, IT jarang ya. Jadi TK umum. TK umum. Ya, terus SD. Nggak masuk Aisyah ente? Aisyah tuh. TK Muhammadiyah? Oh enggak. Oh, Enggak. Muhammadiyah enggak. Enggak, Bukan Muhammadiyah. Enggak, ente kecil di daerah mana tinggal? Kerawang. Nah, Oh. kalau mau bahas panjang banget. Jadi aneh lahir di Jakarta, besar di Kerawang, TK di Kerawang, sampai kuliah pun di Kerawang. Kerawang ente? Kerawang. Bentar Kota goyang dong. Waduh, goyang Kerawang. Astagfirullah. Ustaz.
Enggak, gue soalnya Lumbung kalau padi, lumbung padi. dengar kata kerawang tuh Iya, yang dikenal tuh goyangnya goyang padahal kerawang. beras Padahal tuh apa? dari sono. Oh, beras dari sono ya? Karena tuh sana dijulukinnya kota lumbung padi. Kota lumbung Iya, padi. tapi sekarang kota lumbung pabrik. Iya, pabrik semua ya. Asli. KIC Ya. dan lain-lain itu semuanya pabrik semua di sana. Keluarga UMR masih ada di terbesar. Kerawang. Masih sebagian. Ada pamannya Umi ada di sana. Hmm. Ada 2 kalau nggak salah. Jadi kalau mudik juga kadang ke Kerawang juga. Motoran. Lebaran. Waduh. Enggak. Enggak dong, Kerawang motoran gimana caranya? Pegal juga, Pak. Pegel-pegel. Iya, iya. Jadi Kerawang sampai gede nih. Mm-mm. Kita masuk ke fase TK nih. TK berarti di Kerawang. Kerawang. Ada TK di Kerawang ya? Ada. Dulu mah Oh, kirain dikit Kerawang sih tuh sebenarnya kayak dulu. Enggak ada yang mau nengok, Pak. alang-alang. Enggak ada yang mau nengok Kerawang dulu tuh. Saudara-saudaranya tuh jauh karena pada di Tangerang, di Jakarta. Kerawang tuh Iya. aduh udik banget dulu 2003. Iya, iya, iya. Itu iya, udik iya, iya. udik banget karena ya udah cuman ada rumput-rumput ilalang yang bergoyang Iya, gitu. benar-benar. Sama sesuai dengan namanya. Sapi liar Sapi masih- liar. Aduh, itu. Iya, Udah iya, cuman iya. gitu doang. Akhirnya sekarang ya nggak tahu pesat seperti itu kalau lu pernah ke Kerawang. Iya, iya, pernah Ya, pasti. jadi kelihatan lah. Macet lagi. Orang pada malasnya karena macetnya. Sekarang Cikampek. macet, iya, Cikampek. Betul. Terus TK. kemudian SD juga di Kerawang. SD Kerawang. SD apa? SDIT Lampu Iman namanya. SDIT Lampu Iman. Iya. Sorry, ente lahir tahun 98. 98 loh. Face-nya berapa? Muda sekali ya. 88. Terus sesama yang punya wajah agak Benjamin Button enggak apa lah, biarin lah. Ya. Oke, 98. oke. Jadi 98 ente lahir ya. Pas kerusuhan ente malah lahir, Pak. Kerusuhan emang biang rusuh sebenarnya. Ya Allah, ya Allah. Terus SDIT Lampu Iman. Lampu Iman. Ya berarti kalau dari namanya SDIT. Iya, Iya kan? Islam terpadu dong. Islam terpadu. Jadi udah masuk Islam Betul, nih. udah ya. ada ya Background. background tipis-tipis. Syafiq kecil nih gimana dulu? Syafiq kecil tuh nggak jauh beda sama Syafiq sekarang, petakilan. Kalau orang Betawi bilang petakilan. Iya, petakilan, nggak Banyak bisa ngomong, diem. nggak bisa diem. Banyak Jahil. ngomong. Oh, oke. Iya, terus Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Mm-mm. diajar sama guru yang macam-macam tuh. Yang macam-macam. paling berbekas di hati ente siapa, Bek? Ada Bu Ina Bu Ina. sama Bu Eca. Itu Bu guru bahasa Ina, Arab. Guru bahasa Arab. Bu Ina matematika. Oke. Bu Eca guru bahasa Arab. Kenapa di dua orang berbekas nih? Karena merinding. Mas. karena ingat. Iya. Jadi dulu Bu Eca pas kelas 3, Iya. gua kelas 3 itu pernah dikasih PR, Mm-mm. ya anak cowok petakilan, nggak Iya. pernah ngerjain lah otomatis ya, bandel lah. Akhirnya dihukum sama dia 20 kali dijepret pakai penggaris besi. Ya Allah, apa tangannya? Tangan paha sama paha. Yo. Tangan juga, telapak tangan kan sampai merah. Ini yang guru matematika tadi nih. yang ini guru bahasa Arab. Oh, guru bahasa Arab. Iya. Padahal gua orang Arab katanya kan. Makanya. Lu jangan hidung doang katanya begitu. Kalau Umi ngomong, lu hidung doang lu, ngaji kagak bisa. Bahasa Iya. Arab apalagi. Aduh. Iya, Mau iya, jadi iya. apa ya gitu Kepikiran sesuai ya. kan mau Benar, jadi apa ya kan benar, iya guys. benar. Mau jadi apa? Jadi gitu jadi nggak ngerjain PR akhirnya dikeplakin ya bahasa dikeplakin pakai penggaris besi itu sampai pulang-pulang merah-merah tapi Ya akhirnya Allah. minta maaf si ibu dan ingat ini pelajaran buat kamu suatu saat kamu akan tahu hikmahnya gitu ya bodo amat kita anak umur segitu mau diajarin Iya, hikmah iya, nggak tahu iya. lah Pokoknya sedih itu sedih ya. aja udah tapi itu ngebekas yang kata-kata hikmahnya setelah Oke. sekian tahun terus yang Iya, kedua iya. itu ada Bu Ina Enggak, sorry. Tadi yang Bu Eca tadi mukulin karena lu nggak ngerjain PR. ya Bulang ngadu ke Umi nggak? ngadu Kata Umi apa? kata Umi gini salah lu sendiri nggak ngerjain PR gitu Bedanya tuh ya orang tua zaman dulu sama orang zaman sekarang berbeda ya. nggak tahu zaman sekarang tuh udah jangan diomelin gitu kan Maksudnya Dielus-elus. iya, gua kadang nggak ngerti. Orang tua zaman sekarang kan saya dan Anda di zaman itu ya Mm-mm. yang merasakan dulu masih guru boleh pukul Pakai rotan. pakai rotan, pakai gesper ditendang kadang-kadang. Nggak tenang sih. Calente guru karate baru. Jadi Ya, tapi ada. bahkan ditampar pun benar gue pakai sendal Eiger Pak dulu Pak. Yo, sendal gunung bro. Pak itu ditamparnya sekali pengangnya sampai semalaman. Itu sama guru? Sama kiai di pesantren dulu di pondok. lu pernah mondok Pernah dulu. Aduh. Nah itu tapi kalau kita ngadu ke orang tua kita, malah kita bilang, ya kamu kenapa? iya benar Sekarang tuh pola pikirnya berubah. Berubah. Kayak kalau aku dimarahin mah, siapa mau dimarahin kamu? Iya. Ya, lu. siapa gurunya Iya, yang mana gurunya? Nggak tahu apa, bapak nggak tahu apa, bapak kamu selebgram gitu. waduh jangan dong saya juga Jangan. sama Iya, jangan maksudnya artinya gini, ada kenapa orang tua yang dulunya belajar dengan pola disiplin seperti itu, sekarang ketika anaknya didisiplinkan seperti itu nggak suka gitu loh. benar Itu sih gua ngerti sih. Nanti mungkin kita akan undang Ntar Gen Z satu orang di sini ya yang Gen Z Untuk banget jadi gitu. percontohan Iya, gitu. gua mau Bener. nanya kenapa lu emosional gitu. karena ada yang bilang gini ya itu kan anak gue aja yang
ngedidik dia dari orok, dari merahnya, nggak pernah ngegambar dia. Lu Pantes siapa? ente salah didik berarti gitu. Ya bisa jadi kan. Sekarang Gitu. jadi males-malesan deh gitu kan. Jadi apa namanya? Kan namanya anak di luar itu gimana dari rumahnya? Iya. Gimana didikan di rumahnya? Benar. Kalau misalkan dididik kalau kamu salah, kamu harus terima konsekuensinya. Maka Iya. di luar kalau dia buat salah, dia pas ngadu pun akan, oh ya ini kesalahan gua gitu Iya. loh. Gua nggak akan menyalahkan orang lain. Dan ketika gua dihukum misalkan sama guru, ya udah ini konsekuensinya harus gue tanggung. Dan Iya, gue tahu iya, kesalahan gue itu. Sebenarnya sih kalau yang gue terapin ya sama anak-anak gue, ada Sofia, ada Rumaiso, sebenarnya tuh gue usahakan sebisa mungkin untuk mengajarkan mereka konsekuensi, Fik. Kalau lo begini, lo akan begini. Iya. Gitu. Kalau lo pesan makanan nggak karuan, makan ini makan itu tapi nggak habis, wah berarti marahin. Iya. Gitu loh. Ketika gue marah sama dia, ini konsekuensinya karena kamu nggak habis. Jadi dia tahu alasannya gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin sih itu paling yang gue bisa kasih sharing pengalaman itu adalah sama anak-anak tuh, apalagi anak sekarang ya, yang butuh banyak alasan kenapa harus gitu. Kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa harus gini. Konsekuensi gitu. Kecuali masalah-masalah agama, masalah akidah gitu. Kalau gue pernah, nih sedikit cerita dulu, saya jadi cerita. Curhat, nggak apa-apa. Jadi ada di salah satu dosen gue dulu bilang, anak kecil tuh butuh dikasih banyak reason, alasan segala macam kenapa begini, kenapa begitu, termasuk masalah agama. Bukan jangan bilang dari sononya. Emang dari sono juga nggak benar kalimat itu ya, kurang tepat juga karena orang nggak berpikir secara kritis kan gitu. Tapi gue nggak setuju ketika dia membandingkan, lihat dong sekolah-sekolah anak-anak Kristen, mereka begini kayak gitu-gitu lah. Ini dosen agama Islam tapi kok membandinginnya gitu kan. Akhirnya gue bilang, Bu, nggak semua masalah agama itu bisa ada alasannya. Bahkan saya cenderung untuk anak 7 tahun ke bawah, saya pakai dogma. Pokoknya harus begini. Gitu. Kenapa? Allah yang mau, Rasulullah yang contohin. Kasih tahu kepada anak-anak kita bahwa Allah dan Rasulnya punya peran di hidup kamu. Gitu. Jadi gue ajarin anak gue sendal, misal pakai sepatu kanan dulu nak, baru kiri, lepas kiri dulu baru kanan. Kalau orang-orang bilang kan, ngapain sih? Iya, ngapain sih kayak gitu-gitu? Atau misalnya alasannya apa yang logis? Ya bilang aja, kanan tuh baik. Ntar anak gue jawab, kiri sejak kapan jadi nggak baik emang? Kan gitu. Makan kanan, makan pakai tangan yang baik, tangan kanan gitu misalnya. Emang kiri kenapa? Kalau kita jawab pakai logika kan nggak ketemu pak kenapanya. Jawabannya ya karena Allah yang suruh, Rasulullah yang contohkan, selesai kan gitu kan. Udah. Kasih tahu kepada di anak-anak kita bahwa Allah dan Rasulnya punya peran di situ kan gitu harusnya. Ya biar gitu dia. Itu dia. Ya biar dia tahu juga penciptaan, siapa yang menciptakan dia. Iya itu. Dan aturan Allah tuh punya nilai di hidup dia gitu. Jangan sembarangan gitu sih. Kenapa kamu sholat? Ya karena sholat itu bikin kita sehat. Itu nggak masuk akal menurut gue, justru aneh. Jawaban itu aneh. Ketika kita sujud itu aliran darah, itu sisi lain. Kenapa kita sholat? Karena Allah yang suruh. Selesai kan gitu. Jawabannya itu dulu maksud gue gitu. Tuh, Anda kan mau jadi bapak. Iya betul. Jadi, Insya Allah. itu dia. Mudah-mudahan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bang Syafiq nih istrinya lagi menunggu lahiran. Istri yang pertama ya? Yang pertama, jangan kan? mulai Anda. Habis tadi blok kan. Mbak Vicky. Oke, jadi artinya adalah masalah pendidikan anak di rumah itu ya tadi ya Mas Syafiq. Betul. Ya? Jadi ternyata Umi ente juga mengajarkan seperti itu. Disiplin juga sama ente. Iya. Jadi nggak mungkin guru ente hukum tanpa ada alasan, sebab kan. Tanpa ada sebab, gitu. betul. Terus si guru matematika gimana? Guru matematika karena ngebekasnya istilahnya gue paling dulu ya. Matematika ya ngejelimet lah matematika, kagak ngerti-ngerti. SD tuh pak. SD cuman maksud gua tambah kali kurang bagi. Enggak. Kan pas udah kelas 6-an tuh agak-agak ini kan. Pangkat-pangkat. Iya ada pangkat-pangkat. Aduh nih apa sih? Udah gitu. Ya Iya. anak laki lah gimana sih pada umumnya. Dan gue emang gak suka banget matematika. Lo sukanya apa dulu? Bola. Standar lah. Anak Kerawang. Anak Kerawang. Iya, dulu ada SSB. Gue masuk SSB juga. Iya, Cita-cita kan cita-cita pengen main bola gitu. Pengen jadi Subasa ente. Subasa sih gak terlalu matiin ya. Cuman pengen jadi pemain bola karena gue ngefans sama MU dulu. Waduh. Itu. Ya, cukup. Oke. Enggak skip. Oke. Iya jadi gitu. Terus? Nah, si Bu Ina ini setelah berapa lama terus kita kan kelas 6 pengen masuk ke SMP ya. Itu ada satu perkataan yang ngebekas ya, mudah-mudahan kalau Bu Inanya masih ingat bisa nih. Ini lumayan deep lah perkataannya. Saat itu gue udah mau berubah. Apa maksud berubah? Dari males
Ya kan udah mau kelas 6 nih Oh, ini. gitu, mau Iya, UN nih. udah punya pikiran kayak gitu loh. Wah, mantap. Iya, aduh, masa gini-gini terus gitu Iya. kan. Kemudian kan kalau lulus itu harus hafal karena SDIT kan, 2 juz atau berapa Iya. surat gitu. Itu gue sama Kiki teman gue yang sekarang di Turki itu berdua tuh sama-sama bebel. Bahasanya sama-sama bahlul lah, main doang. Akhirnya dites. Terakhir tinggal berdua doang aneh sama dia. Nggak bisa juga nggak lulus. Udah minggu depan tuh harusnya lulus gitu. Tapi karena terhalang sama si hafalan ini, nggak bisa. Hafalan matematika maksudnya? Enggak hafalan Quran. Kalau Oh, matematika, Quran. iya kalau matematika nggak terlalu banyak ini ya sih. Cuman kalau dia karena awal di kelas Bu Ina ini, ya kan jadi ngambil semua Iya. pelajaran matematika udahlah matematika sapik begitulah. Nah udah. Jadi Ane mau berubah, mau masuk pondok karena teman-teman masuk pondok ke SMP-nya. Iya, berarti sekarang Iya, Wia masuk pondok. Masuk pondok kan sama si Kiki nih berdua. Karena yang lain udah pada diterima ternyata udah pada tes. Udah ngomong kan ke wali kelas Bu Ina, Bu Sapik mau masuk pondok. Apa coba dibilang? Ya elah, kamu mau nggak usah masuk pondok, kagak mampu gitu bang. Wah, Allah. Bener bahasanya masih inget kagak mampu gitu kan. Masuk negeri aja. Ya udah gue patah arang dong langsung nggak semangat. Tapi emang lo dari tadinya mau masuk Masuk pondok? mau mondok dari SD itu karena udah ya Allah apa namanya kayak gini nih SD aja begini. Kalau misalkan gue masuk SMP takutnya bleng gitu aja kan. Rencana di mana tadinya mau pondok? Pak? Tadi dia mau di Husnul Khotimah di Cikuningan gitu. Oh, daerah Kuningan. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat gitu. Yeah. Akhirnya dia bilang gitu, "Oh, ya udahlah, ngedon kan." Sementara adik gue, si Sultan yang kelas 5, tahun depannya justru disuruh sama dia. Sultan bagus, Sultan bagus, Bi. Lebih dari Sapik begitu. Wah, kan nyesek ya hati. Aduh. Kan gue mau berubah gitu. Gue dengarnya aja pedih, Pak. Iya, gue mau berubah. Gue kalau gue di SMP negeri, gue mau jadi apa gitu. Lagi-lagi. Emang tapi bener, akhirnya lo masuk negeri. Akhirnya ala kuliah masuk negeri dan yang selama ini gue takuti ya bener karena pergaulan dan lain-lain gitu kan. Akhirnya lo jadi bandel banget, Pik. Bandel nggak pakai banget ya. Kalau banget tuh yang sampai ngebegal gitu. Iya. Di Kerawang bandelnya ngapain? Nyolong mangga. Ya itu karena tadi gue itu kan nobar, nonton MU dan lain-lain. Iya. Gue sampai ke Solo sampai gini cuma buat nobar doang. Serius ke Solo. GG Man United. Asli glory Man United walaupun kemarin sama City kan. Ya udahlah. Tidak peduli. Informasi itu. Iya. Skip aja ya. Gitu ya. Gue sampai segitunya akhirnya masuk negeri dan gue kerja campur baur ada cewek-cewek. Gue punya teman dari SMP sampai sekarang ya ada teman cewek itu maksudnya bukan best friend apa ya, sahabat lah. Geng sampai ngegeng dan akhirnya umi gue tuh capek ngurusin gue di SMP negeri. Kok anak pertama bang? Oh, anak pertama. Iya, jadi kan harapan tuh besar banget. Bro. Ini aduh adik gue soalnya bacaan Quran ya jauh lebih bagus daripada gue. Di SMP itu lo belum bisa ngaji berarti? Belum sama sekali. Serius, Pak? Belum sama sekali. Ikro tipis? Ya Allah. Kalau ada video zaman dulu, mungkin bisa di-share kali di sini. Kagak, Pak, kagak bisa. Iya, serius, Pak. Di SMP loh? Kagak bisa, beneran SMP. Padahal tuh SDIT ya. Iya. Karena pas begitu SMP, ya nggak pernah ngaji, orang main doang sih. Orang main doang SMP negeri ya. Maksud gue bukan maksud merendahkan, tapi artinya pergaulan itu kan menentukan juga si anak ini gimana nantinya. Lingkungan. Iya. SMP negeri daerah Kerawang ya? Daerah Kerawang. Sebut lah ya. Nggak perlu kita sebut namanya. Sepertinya SMP 3 bukan? Bukan, kurang 1. Antara 4 atau 2. Iya, jadi apa namanya? SMP anak kuliah ya udah nggak pernah ngaji. Padahal di situ Umi udah bilang udah. Tapi kan ada guru agama juga, Bang. Nah, ini nih masalah yang namanya guru agama di sekolah negeri. Gimana? Ini masalah. Karena harusnya guru agama ya udah agama. Benar. Paham agama. Bener. Kita taunya kan lu bisa transfer ilmu ke murid-murid lu. Benar. Gitu. Terus? Apa yang lu punya? Tapi enggak sama sekali. Jadi dia ngajar apa? Ngajar letter LKS gitu loh. Ya. Dibaca Iya sih. daftar isi udah. Pokoknya ini ngerjain ini, ngisi. Yang dibimbing apa? Tauhidnya siapa yang bimbing? Iya. Fikihnya siapa? Kita ntar kencing berdiri kencing jongkok atau kalau kita bersentuhan sama wanita batal atau enggak? Ya nggak diajarin. Iya. Ini mungkin PR buat pendidikan Indonesia juga itu. Ini juga pengalaman, Pak. Gue pernah PKL dari kampus itu ngajar di satu sekolahan, tidak perlu saya sebut namanya. Jadi Bang Kevin nih ngajar hari ini di kelas ini. Tuh gue ngajar kelas 3-nya gitu, kelas 3 SMK-nya kan. Sebut itu.
Jadi ngajarnya tentang hari kiamat. Mm-mm. Oke, hari kiamat itu kebayang. Ada paling- bukunya. Iya, tapi gue belum lihat nih. Mm-mm. Paling ciri-ciri kiamat, tanda-tanda kecil, tanda besar gitu ya, dalil-dalil segala macam. Oke. Insyaallah, bismillah. Pas gue lihat dalil Al-Qur'an 1, hadis 1 selebihnya hari kiamat menurut sains. Mane bahasan Dajjal, mane bahasan Ya'juj, nggak ada, Pak. Dukun nggak ada. Wala satu bab, maafi, bas khalas nggak ada, udah. Cuman ada itu dia tadi satu ayat Al-Qur'an, satu hadis sama selebihnya kiamat menurut sains. Menurut peneliti gitu-gitu. Iya. Jadi apa bobot agamanya Bener. di sini? Udah akhirnya gue tutup buku, gue tanya tuh, apa ciri-ciri kiamat yang besar, yang tahu apa? Ayo Dajjal muncul, gue terus dulu tuh. Kiamat kecil apa? Banyaknya LGBT segala macam. Lah nggak bahaya tak kan? Waduh. Jadi itu akhirnya udah gue jelasin. Katanya Memang beda. nggak sesuai dengan buku. tapi mereka lebih bobotnya Lebih berasa. butuh itulah. Dan gua nggak tahu ya, bobot agama, pendidikan agama Islam di sekolah negeri terutama, nggak ada yang tertarget sesuai dengan umur mereka. Umur mereka ini apa sih? Pencarian jati diri, Ya. masalah sholat, baca Quran, masalah pacaran terutama. Kan ini harusnya jadi fokus utama nih. Lu anak guru agama aja pacaran. Hanya Pak, maksud gua kayak mungkin guru agamanya nggak tahu juga. Waduh. Jadi artinya ya hal ini, meskipun lah katakanlah si guru agamanya masih belum bisa menerapkan pada dirinya, tapi kan dia harus ngajarin itu. Iya, mau nggak mau. Iya, karena ya itu nilai yang diajarkan kan gitu. Jadi mungkin nanti ketika Mas Nadim mampir ke podcast ini ya, Masya Allah. Harusnya sih Pak Nadine. Iya, jadi bobot agama tuh disesuaikan dengan relevansinya si siswanya lagi apa sih, gandrungnya sesuai K-pop dengan kah? masanya dia. Iya, masalah kan sekarang sibuknya ke praktek sholat jenazah. Ya itu perlu, tapi lebih perlu lagi dengan sekarang soalnya virus di anak muda ini bukan virus cosplay doang, Pak. Banyak. Masalah jati diri, ateisme terutama. Betul. Kayak gitu-gitu kan. Ya, benar, Nah, benar, itu benar. jadi Ya, apalagi tapi memang dirasakan di SMP negeri mungkin kayak gitu ya. Iya. Jadi kurang lah bobotnya gitu ya. Kurang Udah cuma banget. seminggu sekali Seminggu gitu kan. sekali Hari bobotnya. Senin. Iya, betul. Senin pagi kan, Betul. jam 8. Hafal banget. Habis upacara pasti gitu rata-rata. Hafal banget. Sekolah. Iya, terus ya ngaji-ngaji tipis-tipis lah, Ngaji yang bareng-bareng. tipis-tipis. Cuman kan orang anak-anak mana peduli gitu Iya, kan. iya. Sholat, Sholat. praktek wudu Iya, gitu praktek kan. wudu gitu-gitu. Sholat duha segala macam. Satu lagi nih fenomenal yang sekarang malah justru praktek nikah. Pernah lihat gak konten-konten praktek nikah sampai kayak nikah beneran? Oh. Ada, coba cari. Kurikulumnya di sekolah kayak gitu. Iya, jadi ada praktek nikah, entah itu SMP atau SMA sih kayaknya. Ah. Sampai turun dari mobil, ada ini nggak ininya. perlu nih, itu bukan ngapain? praktek nikah, tapi praktek jadi IO atau WO. Iya, makanya. Pada kesimpulannya tuh guru pendidikan agama di SMP atau SMA negeri bobotnya belum gitu. Iya. Ya, bahkan gurunya sendiri, ini yang gua alami sendiri ya, baca Qurannya nggak bisa, Astagfirullah. nggak bisa baca Quran. Tapi iya benar. Gua kan salah satu kuliah di salah satu kampus Yang mana tuh? pencetak guru agama. Ya enggak? SPD. Gue tahu loh. beberapa orang yang dia wala huruf Iya, hijaiyahnya nggak tahu, benar. Pak. Jangan kan ngaji deh, ngederes gitu ya Iya. bahasanya. Cuman Nggak usah huruf aja. tartir segala macam. Hurufnya nggak tahu. Huruf H nih sama dia kalau disambung buta dia langsung. Tinggal palanya doang nih. Jadi Iya, benar. iya sih emang itu Iya, PR banget urgensi bahwa kita harus melek Al-Qur'an tuh. Bener. Apalagi bagi guru-guru ini, calon-calon nih SPD nih. Aduh, kan Anda sama saya sama-sama SPD. Makanya. Itu kan PR kita juga, Pak. Iya, PR kita juga. Subhanallah. Oke, terus di SMP berarti Beles lah gitu. Beles lah ya. Tapi ada satu, main aja. ada satu pesan dari Umi. Karena dulu ada satu guru, Ustadz Pepen namanya. Ustadz Pepen. Ustadz Pepen yang aneh ini disuruh ngaji sama dia terus. Ah. Pepen nggak pernah mau, cabut aja terus main gitu kan, nggak pernah. Ya udahlah main lah, masa muda gimana Iya. ngabisin waktu. Ngaji lu sama Ustadz Pepen, biar bisa. Emang nggak malu sama adik-adik lu, kata Umi gitu. Lu bodo amat keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau kuliah SMA dia masuk. Oke, masuk SMA di Karawang juga nih. Asik Rawang. Negeri lagi? Negeri lagi. Jadi dibantai itu. Itu SD udah hilang dah. Ibaratnya gue nggak pernah SD agama gitu Iya, kan. iya. Kalau teman-teman pondok semua sampai 6 tahun SMA tuh Iya. keluar dari pondok. Udah masuk SMA negeri juga. Kebetulan SMA-nya depan kampus gua. Oke. Ya, ntar nyambung lagi tuh. Terus di SMA, SMA 3 tahun. Sama sekali. Lanjutnya nobar MU, glory gitu. Setan merah. Sama kayak Laknat bertanduk. lu.
Oke, Iya, jadi berarti hobi banget. malah nonton bola aja ente Nonton ya? bola udah banyak-banyaknya sama ya udah mulai ini Nggak ada yang nyangkut Pak pelajaran apa gitu? Nggak ada, Pak. Nggak Iya ada. Iya SMA sih. tuh makanya begitu aneh masuk pondok terus ngeliat anak SMA, lu bukan SMA gitu loh. Iya, SMA tuh kayak gue dulu gitu. Iya. Kalau lu masuk negeri kan lu begitu. Ya, have fun-nya Kalau anak anak SMA. anak SMA di pondok belajar banget gitu kali Belajar ya? banget dan iri sebenarnya kan. Iya. Sekarang kita udah tahu Sekarang pentingnya kan. pentingnya begitu dulu mah. Makanya gue selalu ngasih tahu anak-anak teman-teman yang SMA di pondok bersyukur gitu loh. Karena Bang Sapik ini nggak pernah ngerasain kayak ente gitu loh. Iya. Ada adik kelas gitu kan. Oke, inti gitu. SMA masih Belas juga. plus. Guru agamanya malah beribut. Ada yang ada yang Iya. Newcastle United, ada yang Iya. Madura United. Iya, Iya. oke. Ada yang begitu. Jadi berseteru tuh. berseteru. Ada yang bilang nawa itu, ada yang nggak usah langsung takbir. Oh, jadi ada dua guru Ada agama. 2 guru. Dibenturin yang mana? Sementara didikan gue dari dulu Madura United. Iya. Maksud gue gini, jadi Gitu. artinya guru-guru ini juga kadang-kadang setingkat guru agama saya nggak tahu bahwa ini tuh organisasi gitu loh. Iya. Ini tuh betul. bukan firqah. Bukan firqah. Bukan satu hal yang jadi kamu Lu- Islamnya apa? Mm-mm. Ini apa ini? Itu parah. Oh, iftitah kamu ini berarti kamu ini gitu Iya. kan nggak kayak gitu caranya Seolah-olah gitu. organisasi jadi agama. Iya. Agama. Kalau nggak ini nggak selamat gitu kan. Itu dia. Astagfirullah. Bayat dulu. Loh. Aduh, ntar kayak yang itu tuh. Loh. Maksud saya kan nggak ada salahnya Iya, juga. yang pakai kacamata. Ente maksudnya. Saya ente. Anda juga kacamata. Jadi gitu ya, itu yang disayangkan. Kadang-kadang Iya, betul. bahasa dari guru mereka sendiri juga kadang kamu iftitahnya apa? Allah Akbar kabiro, berarti kamu ini. Mm-mm. Kamu apa? Allah berarti kamu ini. Kan akhirnya anak-anak berarti saya dari kecil emang Ajarannya ini. iya, emang mu. Oh, kalau Iya. saya no gitu kan. Iya. Iya. Itu, jadi dibenturin. Sayang banget sih. Nah, harusnya kan kita gila, ini ada riwayatnya dari ini, Iya. dari ini. Dua-duanya benar loh. Kembali lagi kan berarti problematikanya adalah guru yang belum kompeten. Iya, maksudnya gini, kamu tinggal berarti kamu menguatkan hadis yang ini Iya. pilihannya nggak masalah nih, boleh dua-duanya kan bisa variasikan kan gitu harusnya Iya, kan. betul. Itu sih. Ini malah ngajak untuk ke satu pihak dan satu Iya, pihak yang malah lain. dan menjelekkan pihak yang lain. Betul. Sayang banget. Betul. Udah kan, dan bicara tentang bacaan gua saat SMA, Iya. gua ngaku aja Iqra 3 Bu, saya ibu-ibu gitu. Oh, serius lo. Iqra 3. Lu SMA Iqra 3, lu sekarang ngajar Al-Qur'an, Pak. Lu ngajar tahsin sekarang di belajar bareng tapi lu SMA Iqra 3. Iqra 3 Unbelievable. gitu. Akan tuh MU gua bilang. Romex. Aduh, Romex lagi. Romex juga sama, jadi gua sama Romex dulu. Sama Ramai Sama-sama. lu? Iya, Iya, gitu. Kalau Ramai masih ada bobo MU-nya kayaknya. Iya, Masih nonton deh kayaknya. Oke. Iya. Jadi Iqra 3 SMA itu. Hmm. Itu pun ngaku-ngaku. Serius? Aslinya? Gak tahu. Dites lagi akhirnya di kelas itu sama si Bu Butin apa Bu siapa namanya. Coba Sapik dites baca Iqra 3 gitu kan. Iqra 6 dulu awalnya. Kan udah panjang Iqra 6 ya. Iya. Waduh, baca gimana nih? Bu, saya nggak bisa, Bu. Turunin lagi 5, 4, baru 3 baru gue bisa. Itu, Tiga tuh tembak-tembakan. Udah nyambung kan? Nyambung dikit, cuman nggak nyampe panjang Tiga banget huruf, kan. tiga huruf ya? 3 huruf ya kan. Tabaha, Fajada, ya, sabaha gitu-gitu. sajada, gitu-gitu kan. Sajada, iya. Gitu-gitu doang udah. Akhirnya Sedih banget, Fik. dikelompokin dari kelas tuh. Di kelas tuh ya itu nggak ada yang ngerti sama sekali baca Quran gitu loh. Sama sekali. Sama sekali. Maksudnya, Biasanya ada tuh lulusan SMP itu atau lulusan pondok yang jadi pentolannya. ustadznya, Iya, gitu. ada tuh. Yang sering ajan Iya, misalnya, rohis. ceramah tipis. Anak rohis biasanya. Ada tuh. nggak? Ada, cuman pas di itu waktu saat itu ya, gua anggap dia paling bisa. Iya. Gitu loh. Ternyata pas gue udah belajar, Belum gue ada inget apa-apa. lah. Berarti dia, Gitu doang. gitu doang, Iya, gitu kan. jauh Udah ya. dibilang jago itu. Iya, Akhirnya iya. Saking suasananya awam banget. awam tuh. banget gitu kan. Ya apalagi kenal Iya, ciwi-ciwi. benar. Gua nggak habis pikir sih kalau kita coba bikin sosial eksperimen datang ke sebuah SMA negeri, Cakep. coba gua tanya rukun Islam wala rukun iman aja. Iya. Sama perbandingannya coba 5 artis K-pop. Iya, benar. Gue pernah ngetes soalnya. Iya. Dijawab semua tuh K-pop. Sedih Rukun kan? iman kagak tahu. Rukun iman nggak Kagak tahu. tahu. Kalau pun tahu kebalik-balik. Iya benar. Ada rukun iman syahadat, sholat, ada yang kayak gitu kan? Ada yang sholat dulu. Iya, ada yang sholat dulu, ada yang ini. Itulah subhanallah. Ya gitu. Iya. Terus Akhirnya, ya udah SMA dengan masih diri yang sama, cuman Iya. bedanya udah agak gede dikit aja lah. Iya. Dan mulai agak berpikir, cuman belum berpikir untuk belajar agama. momen twistnya Pas kuliah justru. kuliah di mana dulu? Kuliah depan kampus itu Unsika, Universitas. Serius.
Universitas Singapura Bangsa Karawang, maaf Pak Rektor. Iya, tapi Emang bener. Iya, Bener. Dan seberang-seberangan doang sama SMP SMA gue cuma Oke, satu itu jalan. belajar apa? Gue masuk di manajemen pendidikan Islam. Oh, manajemen pendidikan Ya, Islam. ada Islamnya kan. Ada. Sebelumnya mau masuknya apa komunikasi, manajemen, Hmm. akhirnya nggak dapet dan udahlah. Yang penting kuliah, Iya. yang penting kuliah dan ada manajemen Kelar lo manajemennya. tapi. Kagak. Oh, terus pindah ke MQ. sorry. Ini berapa tahun nih di manajemen pendidikan Islam? 2,5. 2,5 tahun. Iya. Udah mau masuk semester 5. Oke. Nah, di sini justru puncak-puncaknya Nah. di kuliah. Dikit lagi selesai loh, Pak. Gimana? Terus lo pindah. Alasannya? Alasannya gue mau hidup gue lebih baik lagi gitu. Hijrah. Gue kelarin dulu aja gitu, baru lo kuliah lagi di MQ. Enggak. Niatnya pengen begitu, cuman udah terlalu gerah karena Iya, kita benar-benar udah belajar. girohnya udah. Tauhid Iya, gitu. mantap. Haram. Iya. Bidengah. Bidengah. Itu gue masuk semester 1 masih awam lah. Ini semester 1 di? Dia tuh Unsika itu masih awam. Oh, masih awam. Ya. Terus belajar di manajemen pendidikan Islam ini belajar apa nih kebanyakan? Karena kalau di PAI adalah ya agama 50%, 50% lagi bagaimana cara kita mengkomunikasikan pelajaran. Kalau lebih ke di situ. MPI karena di Unsika itu masih baru waktu itu prodinya, jadi masih ngambang-ngambang juga dan ini kita mau dibawa kemana? Bukan hubungan kita tapi ya. Armada tipis. Iya. Nggak gini, manajemen pendidikan Islam. Nantinya akan jadi guru atau? Di kurikulum. Oh iya, Kepala kan. Berarti lo sekolah. masuk nggak bisa sih kepala sekolah langsung. Iya makanya Mungkin nggak lo bisa. di kementerian kayaknya. Bisa. Kementerian Pendidikan gitu-gitu ya. Mm. Emang sebenarnya harusnya ada itu, Pak. Gua udah ketika gua ngelihat langsung bagaimana guru ini bekerja. Kan ada tuh di Instagram klip yang viral yang ada guru bahasa Arab. Assalamualaikum ya harfin nun. Yeah. Kaif halak ya harfin nun, Yeah. gitu-gitu kan. Komennya gini dong, guru Indonesia kreatif segala macam. Hey, Diam aja. jangan harap guru Indonesia bisa sekreatif itu kalau masih bayarannya sedikit. Artinya kan dia Betul. masih banyak kebutuhan. Akhirnya dia kerja sampingan. Kalau masih kerja sampingan, jangan harap bisa berpikir kreatif. Gimana, bikin metode apa. Makan hari nanti- itu aja bingung. Makanya, belum nanti direpotkan lagi sama absensi. Ya. Target pembelajaran, laporan nanti ke kementerian Iya, segala betul. macam. Ribet. Absen, raport, belum lagi nanti apa segala macam. Banyak banget. Harusnya memang guru tuh fokusnya ngajar. Ngajar aja udah. Absen, Administratif raport. Entah, itu ada bagian Iya. sendiri, harusnya gitu ya. harusnya. Jadi guru akan lebih luas ruang berpikirnya. Gitu loh. Lebih luas ruang berpikirnya, dia bisa ngajar pakai metode apa, siapin alat peraga kan gitu kan. Itu kan harapan Anda wahai netizen, guru-gurunya lebih kreatif segala macam. Penuhi kebutuhan mereka. Betul. Insya Allah mereka akan kreatif. Kayak gitu sebenarnya, Pak. Gitu aja. Sebagaimana orang-orang yang dibayar dengan layak, dia akan fokus. Ya. Banyak guru-guru agama yang gue tahu ya, karena gue di bidang sini, yang masih sambil ngojek Banyak gitu. sambil Dan dagang. iya, ketika mereka ngajar kadang-kadang ditanya berapa nih Pak Ustadz, misalnya kayak privat gitu, terserah ibu, saya ikhlas segala macam. Pertama kan ikhlas nggak ada hubungannya sama duit ya. Ikhlas tuh karena Allah kita ngajar ikhlas gitu ya. Yang dibayar adalah waktu, jasa, dan teknik penjelasan. Ide pikiran. Ide, pikiran, bagaimana kita membuat sebuah ibarat, bagaimana cara kita. Itulah value seorang guru. Jadi guru agama jangan menganggap kami ini jual agama. Enggak. Bukan. Anda nggak bisa menjual apa yang Anda nggak punya. Itu kan ilmu. Ilmu Yang ini nggak kan bisa dari kita Allah. pegang. Iya, bisa kita pegang, ada bentuknya. Tapi yang kita punya apa? Skill menjelaskan sesuatu, Ya. waktu yang Allah berikan, tenaga yang Betul. Allah berikan. Nah ini Itu. yang kita punya, ini yang kita jual. Bagaimana teknik menjelaskan? Makanya guru tuh penting banget, harus bisa public Komunikasi. speaking gitu. Betul. Makanya Belajar. tipis-tipis masuk bridging, marah-marah. Balik ke kesejahteraan guru ya. Iya. Sedikit. Gitu. Nah, bagaimana cara guru bisa sejahtera? Jadi naikin value harusnya. Kasih tahu kepada sekolah, saya bisa ngejelasin dengan cara seperti ini. Ya. Efeknya akan seperti ini. Gaji saya segini. Gitu Betul. loh. Oh, mahal banget ya. Oh ya, silakan. Ya udah gitu. Kalau nggak mau saya bisa bikin sekolah sendiri. Saya bisa bikin tempat les sendiri yang saya yakin akan rame misalnya kayak gitu. lembaga Karena sendiri. dia punya value yang tadi itu. Kalau skill komunikasi yang baik. Ya. Jadi kebanyakan SPD ini mindsetnya adalah ketika dia lulus, gimana caranya gue ngelamar. Nah, ini Ya, kadang-kadang itu dia nggak mau ningkatin value-nya itu. Makanya insya Allah ntar Bang Kevin sama Bang Syafiq akan bikin acara untuk para SPD. Bismillah insyaallah ya. Insya Allah. Gaskan. Gimana caranya kita bikin acara offline
kita ketemu tiap 2 minggu sekali, kita akan bikin ya kelas public kelas speaking. untuk para guru. Bener, gimana cara menjelaskan sesuatu dengan baik, insya Allah. Gitu ya Bang Syafiq, insya Allah ya. Oke, Teja, enggak, belum. Oke, kemudian akhirnya 5 semester di MPI tadi, Di Manajemen MPI, Pendidikan Islam, ya Unsika, pindah ke MQ, Manajemen Kolbu, bukan Waduh, MQ. Ya bener sih, bener. Manajemen guru. Agim. Ini Madinatul Quran. Nah ini referensi dari mana tuh Pak? Jauh sebelum itu tuh, karena kalau orang pengen berubah tuh pasti pertamanya jatuh ya. Oh. Iya. Lu jatuh dulu. Jatuh dulu dong. Sebabnya apa? Sebabnya satu, adik gue udah pada pengen lulus. Sementara gue belum bisa apa-apa. Iya. Ini motivasinya nih. Oke. Ada Sultan, ada Sofia sama kayak adik kayak anak. Sofia apalagi Qurannya tuh bagus banget. Oh, Masya Allah. Sultan ya udah di pondok karena dia 6 tahun. Sementara gue punya adik Suhail, semua nih. 2014 lahir. Syafiq, Sofia, Sultan, Sofia, Suhail. Sultan, Sofia, Suhail, semua ya, Masya Allah. Nah si Suhail ini udah pas gue kuliah itu udah tipis-tipis abatasa, waduh gitu kan. Gue minder dong. Akhirnya gue inisiatif sendiri, nggak tahu ini datang dari mana, mungkin hidayah dari Allah ya. Iya, tuh di umur berapa tuh inisiatif itu datang? 20 kayaknya. Apa 19-an ya. Kalau kuliah 19-18 lah. Iya. Baru 18 tuh setelah lama mau belajar Quran. Karena gue langsung ngaitin lagi nih. Oh, dulu kan gue anak SDIT gitu kan. Sekarang gue MPI ada Islam-Islamnya nih. Jangan-jangan nih. Gitu. Tapi lo nggak kelar. Akhirnya lo pindah ke Madinatul Quran dari awal lagi. Gitu. Untuk sekolah Al-Quran Pak, yang diharapkan nanti mencetak tahfidz Quran gitu kan, programnya tahfidzul Quran segala macam. Buat lu yang belum bisa Iqra, itu gimana pengembelengannya cuy? Nah, karena sebelum gue masuk yang mundur dikit aja. Tes dulu tuh. Iya, mundur dikit. Jadi sebelum gue daftar, ya kan gue hijrah dulu, singkatlah gue hijrah, dan gue mau belajar tahsin. Bingung kemana. Akhirnya ada satu orang yang nyaranin tuh di Blok M. Gue tinggal di Blok J waktu itu. Di Blok M Kerawang nih perumahan, bukan Blok M sana. Iya. Itu ada guru tahsin namanya Abu Ahmad. Abu Ahmad. Ya udah belajar lah. Nurul Bayan atau apa gitu ya, yang ngeja-ngeja gitu. Wah, asik nih. Lama-lama kok gue gampang ngikutin ya gitu. Oh gitu. Iya. Allah kasih kemudahan ya. Alhamdulillahnya itu bismillah tuh di situ. Ternyata gue juga seneng banget nih di sini tahsin ini kok asik gitu. Gurunya enak, Abu Ahmad. Singkat cerita gue pulang naik sepeda ke rumah. Syafiq abis belajar laporan nih. Belajar apaan nih anak ini kan? Belajar Quran gitu. Kaget lah. Oh yaudahlah, alhamdulillah namanya Umi kan ngedoain aja udah. Berjalannya waktu, akhirnya gue kepo nih Abu Ahmad kan. Gue tahu kunyah tuh panggilan. Nama asli siapa sih? Nanya lihat bawa bapak sebelah, karena bawa bapak semua Pak. Mereka udah mulai setahun, gue baru masuk dan gue yang bisa. Bawa bapak semua soalnya kan. Bawa bapak makin sulai. Iya, makanya bawa bapak, yuk belajar di sini yuk. Iya, belajar. Terus. Udah, gue tanya apa Pak siapa gitu, Pak Fulan, Pak ini nama asli siapa? Oh, nama aslinya, ini gue merinding nih. Nama aslinya Ustadz Pepen. Aduh, gue pengen nangis. Ustadz Pepen. Gue inget umi gue gitu. Ustadz Pepen siapa gitu. Gue pulang naik sepeda tuh, buru-buru. Tadi Apik belajar sama Ustadz Pepen. Ini Ustadz Pepen yang Umi dulu SMP ngasih tahu bukan? Ternyata ketemunya pas kuliah Pak. Oh iya tadi yang Ustadz Pepen itu. Belajar sama Ustadz Pepen Dulu di Blok A rumahnya, sekarang di Blok M. Oh gitu. Tapi Abu Ahmad gue nggak tahu Abu Ahmad. Iya. Ternyata pas gue tanya namanya Ustadz Pepen, langsung tuh memori ke SMP tuh. Iya. Gue nggak mau ngaji, ngapain sih ngaji? Gitu. Iya. Kira inget Umi kan, aduh sedih, nangis nyampe rumah pelukin Umi. Ya Allah. Udah, ternyata itu ada andil doa ibu tuh benar-benar tuh. Iya. Mustajab banget. Udah Kit. Sedih, udah. Ada yang naruh bawang di sini. Aduh. Alhasil singkat cerita gue udah mulai lancar baca Quran. Lancar. Berapa lama belajar Pak? 6 bulan. Masya Allah. Karena dari buta huruf. Nggak sama sekali maksudnya tuh. Kalau buta huruf sih enggak. Hijaiyah tahu. Iya, hijaiyah tahu. Baca tuh lo A I U an iyalah, aja gitu, nggak ngerti. Itu maksudnya. Kan jadi buat teman-teman yang belum tahu, orang yang baru belajar di usia dewasa tuh gampang terdistraksi. Betul. Itu masalahnya. Betul. Anak-anak tuh nggak punya pikiran banyak-banyak. Dia
fokusnya cepet ditangkap gitu kan. Nih A, nih I, nih U, an, in, un segala macam, sukun segala macam udah ngerti dia. Iya. Kol-kolah segala macam. Tapi orang dewasa, remaja, dewasa muda ini kalau diajarin A I U, udah inget A I U nih, tambah lagi an, in, un. Dia aduh baru nih, gitu lagi kan. nih. Iya, Belum lagi ntar ada hukum-hukum ikhfa, izhar. Betul. Belum lagi ntar ada Iklab ada. ikhfa syafawi ada. Wah, jadi orang kadang-kadang waduh. Belum ada ntar ada tanda yang khusus Nah, imalah atau benar. Nah, jadi kadang-kadang mungkin untuk guru-guru tahsin disimpan aja teorinya. Ya. Banyakin kasih contohnya, udah gitu Betul. aja. Ntar kalau dia udah mulai lancar baru kasih ini namanya ini, matlin apa segala macam. Jadi itu istilah-istilah. lebih ke sana ya gitu. Kalau lo ada mualaf baru belajar nih fathatain nih. Aduh, kadang-kadang kabur yang ada. iya, karena banyak istilah tuh kalau dalam istilah komunikasi too much information tuh membubarkan semua informasi, Pak. Ya, Jadi nggak fokus. udah bacanya an, in, un. Iya. Udah dia inget simbol, udah lebih ke sana kan Kalau arahnya. Iya betul. Kalau fatatain berarti an gitu Iya aja. udah, ntar Gitu. sebutannya tuh kalau udah dia mulai lancar ini namanya fatatain, betul. kasratain, Itu penting tuh tomatain, buat gitu-gitu. Kadang guru ngaji nggak merhatiin itu, Bang. Iya, maunya teori yang dia tahu, Ya. yang dia belajar, mungkin niatnya baik menjaga kemurnian sanad ilmu dari Betul. gurunya. Tapi ketika kita belajar mengajar untuk si mualaf atau orang tua Orang ini, awam gitu. gue pernah ngajar yang umur 62 tahun itu. Waduh. Fik, jadi iya dihindarkan aja istilah-istilah Nah, itu. Lebih ke praktek, kayak anak Lebih kecil ke- aja. di talaki aja udah gitu. talaki aja udah Lebih gitu. ke sana sih. Kalau Ustadz Pepen gitu ngajarnya? Soal PPN gitu, pakai apa namanya ini yang gua ngajar di belajar bareng juga kan sekarang gua pakainya itu, gitu kan dieja per huruf dulu. Oke. Gitu. Ala kulihal akhirnya ada informasi pondok. Iya. Itu gua udah gerah di kampus kan dengan cewek, dengan yang pokoknya musik-musiknya di mana-mana. Iya. Semeraut gila, lagi lah. semangat tuh ya. Semangatnya kan, wah 45 banget itu. Iya. Berarti udah nggak nonton MU tuh? Enggak. Enggak Kalau Max masih nonton MU? Aduh, saat Terus? itu ya. Terus? Oke, akhirnya ada salah satu teman kajian. Lalu dulu gue tektokan dari Kerawang ke Blok M buat satu Khalid doang. Ngejar satu Khalid. Sama Mantap. Romex juga. Nah Iya, itu iya. sebenarnya sama Romex ngajinya gitu. Iya. Udah. Akhirnya di rumah pas di ngaji Ustadz Pepen itu ada yang ngasih tahu. Nih ada pondok pondok sunnah. Ya kan pondok sunnah. Ya manhaj benar ya, manhaj salaf tuh gitu. Di Jonggol gitu kan. Mahasiswa dan beasiswa. Mahasiswa beasiswa gimana tuh maksudnya? Yang 4 tahun belajar lu tanpa bayar apa-apa. Masuk doang udah, tinggal belajar. Yang penting selesai 4 tahun. Biayanya dari mana, Pak? Biaya itu Ada biaya dari sendiri. Donaturnya ada, donaturnya ada. Jadi plus nggak ada sama sekali. Cuman gue dibayar ada sih buat sarpras doang biasanya ya 250 gitu-gitu. Iya, enggak sebanding lah. Gak sebanding lah. Akhirnya tes dengan modal diajarin Ustadz Pepen itu. Masuk, Pak. Alhamdulillah. Udah baca Quran tuh berarti. Baca Quran udah. Karena gue pas begitu belajar sama Ustadz Pepen 6 bulan kan. Bulan depannya tuh Ramadan. Oke. Sorry. 6 bulan ini kan lo nggak mungkin langsung maksudnya bacaannya ngerti guna-guna hamas-hamas, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi karena itu sebetulnya tuh semangat sih yang penting tuh, niatnya itu. Gue penasaran sama cara ngajar Ustadz Pepen ini jadinya. Oh. Lo bisa baca Quran tuh bisanya semana gitu? Apa lo ngerti hukum dasar tajwid dulu, ikhfa, izhar, Itu iqlab? belum. Itu belum. Tapi gua dibenerin di MQ berarti? Iya, itu kalau untuk istilah-istilah tuh sedikit-sedikit. Cuma yang tadi saya bilang itu banyakin praktek, karena Ustadz Pepen banyakin praktek. Benar. Makanya bapak-bapak juga cepet paham karena Iya, banyaknya praktek bukan teori. Iya. Gitu. Kalau kebanyakan teori pada kabur yang belajar, pada malas. Iya. Mendingan lah kalau yang ngajar orang dewasa lagi atau umur 30-40 langsung baca surat ya, yang dia Baca surat, iya. yang dia relate ke kehidupan sehari-hari dia, yang dia baca di sholat gitu kan. Misalkan dari yang Coba versi, ya. An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq gitu kan. Iya, gitu-gitu. Yang Misalnya pendek-pendek. qul huwallahu ahad. Nah, itu bukan ahad, Pak, tapi ahade gitu. Karena kalau gitu kan. Betul, ada yang kayak gitu. Iya, Masya Allah. Oke, jadi berarti dites Masuk. untuk standar MQ masuk tuh. Masuk, alhamdulillah. Oke. Untuk orang yang udah kuliah tuh kayak gitu udah masuk lah gitu. Terus lo ketemu teman-teman di MQ udah pada jago dong. Ternyata sama backgroundnya. Lu. Pemuda hijrah. Karena tahun itu kan 2018 lagi pada marak-maraknya. Iya. Berarti yang daftar lumayan banyak, Pak. 30 untuk mahasiswa waktu itu. Oke, Tapi akhirnya seleksi alam lah ya. Sorry. Ini gue pengen tahu gambaran MQ ini secara bangunan apakah cukup baik, megah kah atau sederhana? Sederhana banget. Sederhana ya.
Tapi lu mau belajar ya, Ya, Fik ya. tengah-tengah hutan di Jonggol. Masya Allah. Jonggol loh, wow. Iya. Tapi buat orang-orang hijrah dan pengen ngafal Quran, itu emang tempatnya gitu loh. Bukan Iya, gue iya. mau Iya, yang ini ngerti ya. gue karena memang jauh dari keramaian, Betul. dari distraksi Hiruk-pikuk. macam-macam, hiruk pikuk segala macam, Iya. ya nuansanya lah. Nuansanya udah nuansa Enak banget ya. enak banget. Masya enak Allah, banget. Masya Allah. Udah gitu ya udah. 4 tahun lu belajar di sana. 4 tahun. Oke, nasihat dari Ustadz yang paling ngebekas di sana apa, Pik? Waktu itu tuh Ustadz Fauzan Abdullah, Hmm. STLCMA. Beliau kerabatnya Ustadz Firanda juga. Masya Allah. Mudir kita. Beliau Oh. bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Hmm. Jadi biarin lu nggak jadi ustadz dari sini nggak jadi ustadz, tapi lu punya bekal satu aja Quran yang lu bawa untuk ngajarin Quran ke masyarakat umum, itu udah manfaatnya besar banget. Iya. Karena hadisnya gitu, man ta'allamal Quran wa 'allamahu, ya Iya, kan? iya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, gitu kan. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran Dan kemudian mengajarkannya. mengajarkannya kembali. Iya, iya. Ya itu yang bikin gue semangat terus. Iya, Jadi iya, iya, karena iya, dari iya. awal tuh sama Ustadz Pepen gue sangat passion banget sama Quran, ngajar tahsin. Iya. Senang sampai ke situ juga. Iya, dan orang-orang harus tahu di sini bahwa penonton ente belajar Quran selain buat diri ente sendiri, apalagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Oh, wajib banget. Itu tanggung jawab istri sama anak-anak itu di Anda, wahai calon ayah, calon suami. Dan calon Al-Fatihah istri, Al-Fatihah anak tuh di laki-laki. Ibu juga punya peran tentunya, tapi laki-laki lebih besar di sini. Betul. Dan Iya, maksudnya kalau laki-laki nggak tahu, bukan Cara nggak tahu, baca, iya cara baca belum lancar segala macam, istrinya baca sembarangan dia nggak ngerti salahnya di mana. diayain aja. Nah, tapi kalau dia udah baca dan apalagi sedikit ada hafal-hafal Quran, kadang gitu bini gue lagi baca di mana yang gua hafal misalnya kayak beberapa surat tengah-tengah yang gua hafal, let's say misalnya Al-Kahfi atau surah Yasin atau misalnya surah Maryam yang kayak gitu-gitu, dia baca itu kurang panjang, gua kurang dikit lagi. Iya. Nah, harus kayak tuh. gitu tuh suami kayak tuh. gitu, Harus dikit bukan lagi. gitu. Ini bukan masalah belagu banget, bukan. Itu tugas Anda. Sekali dia salah, dibenerin sama Anda. Seumur hidup dia benar, Pahalanya buat ente. pahala jariah. Mm-mm. Insya Allah kan gitu kan. Bener. Apalagi kalau ente bisa ngajar anak-anak lain dan lain gitu. Ya, betul. Tapi tugas ente nggak usah mikirin itu Itunya. harus buka pengajian, nggak usah. Hmm. Fokus di diri Anda dan keluarga. Ya. Paling gitu ya. Kan ayatnya gitu, ku anfusakum wa ahlikum Waalaikumsalam. naro. Benar. Diri benar. lu dulu gitu. Iya, loh. ha. Kemudian keluarga, dan baru kalau misalkan Iya. keluarga lu udah ini udah clear, Iya. keluar lu dakwahin Quran, Iya, gitu, lu ngajarin. tapi bang, keluarga saya kan nggak agamis banget. Nggak agamisnya ente. Kan ente tetap wajib sholat ya. Iya, betul. Wajib sholat. Sholat itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu itu dia. 7 ayat. Kalau Kalau Anda masih ngomong Alhamdulillah, itu keliru. itu huruf lam bukan huruf qalqalah kan Kalau gitu Anda contoh. masih bilang al-alamin dengan al-alamin, Iya. Anda salah. Ghairil magdu ya. Itu dia salah. Goin bukan qalqalah. Sirotol mustaqim dengan sirotol mustaqim. Iya kayak gitu-gitu. itu beda. Apalagi jadi artinya yang kayak gitu-gitu nggak usah mikirin yang lain, coba pikirin diri Anda dulu lah. Al-Fatihah itu udah oke belum? Jangan sampai udah sholat 60 tahun, 70 tahun, Al-Fatihahnya berantakan. Makanya daftar di belajar bareng. Bisa di situ salah satu atau yang lain juga boleh. Tapi belajar bareng. Ada oke. satu statement dari mungkin kebanyakan ikhwan ya, dengan mengandalkan kalimat al-umu madrasatul ula. Ini gue selalu bawa bang di kelas gue bang. Iya. Jadi ini temen-temen yang cowok kan banyak anak-anak kuliah yang belum nikah, perhatiin jangan selalu pakai dalil ini. Iya. Al-umu madrasatul ula. Kalau ibu adalah madrasah, ya lu kepala sekolahnya. Benar, ente ketua yayasan. Ketua yayasan lah Ente pokoknya. ketua yayasan. Yang punya sekolah lu gitu. Iya. Lu yang wajib ngatur dia, yang ngedidik gurunya Bener. ya lu dulu. Bener gitu. banget. Bener banget gimana cara menyampaikan, gimana cara Iya. baca Qur'annya terutama. Bener, karena banyak yang berlindung dari kata-kata itu gitu loh. Iya, Dengan iya, kata-kata iya. itu. Terus bini lu disuruh budakin terus gitu ya, nggak gitu dong. Iya, bini suruh belajar, ente nggak Iya, pernah terus ente belajar. ngapain? Diem di Nah. rumah. Nah kadang-kadang itu orang tua kebanyakan ya Allah minta anak soleh. Kalau gue bilang kurang lengkap doanya pak. Ya Allah jadikanlah diriku, anak-anakku dan seluruh keturunanku ya menjadi hamba-hambamu yang soleh. Kan gitu kan? Lengkapin. Iya, Jangan- jadi Anda juga harus minta diri Anda jadi anak yang soleh gitu. Jadi hamba yang soleh, hamba Allah yang soleh kan gitu. Terus ada lagi, jangan kayak bapak. Iya. Nah, ya, Ya, oke. nggak bisa pak kayak gitu pak. Jangan Karena kayak anak bapak. adalah peniru. Iya. Gimana? Kamu yang benar ya, jangan kayak bapak. Bapak lu begini-begini. Padahal kan masih ada kesempatan buat belajar. Iya, tunjukin semangat Iya. bahwa bapak juga masih mau belajar nih nak. Jadi kan Gitu. anaknya juga termotivasi. Iya, sangat. Jadi Itu. buat teman-teman semua harus tahu bahwa anak-anak itu adalah peniru yang ulung. Betul. Dia akan meniru segala sesuatu dari sikap segala macam orang tuanya.
gitu minimal. Makanya Al-Fatihah, surah-surah pendek, hafalan juz 30 lah paling Ya, enggak tuh udah. paling enggak udah itu aja. Ayah tuh harus bisa tuh itu. gitu. Anak kecil tipis-tipis ajaran anaba, anaziat itu Soalnya anak TK anaba loh, Pak. Iya, anak makanya, TK, anak anak SD gua tuh aduh. udah sama artinya bahkan. Iya, benar. Udah sama artinya. Meskipun berat ya buat anak segitu. Iya, ha. Jadi Cuman, metode di TK anakku juga kayak gitu tuh. Jadi Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Bagus Maha Pengasih. Jadi pakai gerakan tangan gitu Iya. lah metode kita lah pokoknya. setidaknya buat Gitu. diinget lah. Mhm. Jadi gitu. Jadi ente lulus dari situ, kemudian sekarang kerja di sebuah lembaga media sambil juga ngajar tahsin. Ngajar tahsin juga. Masya Allah, Masya Gitu. Allah ya. Jadi Bang Syafiq mungkin boleh kasih pesan-pesan untuk netizen yang nonton hari ini. Bagaimana keharusan mereka atau bukan keharusan, perlunya kita terhadap Al-Quran. Silakan Bang Syafiq. Oke, buat netizen yang terhormat ya. Iya. Karena memang kebetulan setiap daftar ada pembukaan kelas tahsin itu, kenapa sepi gitu. Iya. Ini sedih sebetulnya. Bukan kita pengen ngambil pundi-pundi dari situ, enggak. sama Kita tuh sekali. pengen berbagi sharing, lu harus bisa baca Quran. Iya. Gitu loh. Nih, khususnya laki-laki ya. Untuk perempuan ngikut ke laki-laki. Iya. Tolong ada pengorbanan di situ Iya, untuk iya dong. Anda gitu loh. Untuk diri Anda sendiri. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada kelas-kelas atau ada orang yang nasehatin ke teman-teman semua untuk belajar Quran, itu diterima. Bukan dibuang segitu aja, buat belajar Quran doang mau ngapain sih, mending kita Iya. belajar marketing dan lain-lain, Bisnis. iya oke, itu nggak ada larangan, dunia nggak apa-apa, nggak masalah selagi bukan yang haram gitu Iya. kan. Tapi ini adalah pegangan buat kalian gitu loh, Iya. pegangan buat kalian Mhm. seumur hidup. Benar. Kalau kita tahu-tahu udah mau masuk usia 40, 45 tuh udah susah mau belajar. Iya, Makanya iya. dari sekarang mumpung masih muda, apalagi anak-anak kuliah yang nanggung-nanggung quarter life crisis. Wah, itulah pokoknya namanya. Sulit. Itu dan ya pasti muslim lah. Hmm. Belajar Al-Qur'an dari sekarang gitu. Karena Iya. manfaatnya besar banget. Dan satu testimoni yang Iya. Anda dapat setelah Anda mempelajari Al-Qur'an, kemudian Anda mendakwahkan Al-Qur'an, banyak banget. Istri dapat, Iya. pekerjaan dijamin. Berdatangan lah orang yang mau belajar, itu kan dia juga ngasih inilah buat insentif Iya. buat kita, itu kan Iya, rezeki namanya. Iya. Sekali lagi yang tadi Bang Kevin bilang, bukan ngejual ilmu. Iya, nggak bisa kita jual ilmu, Nggak bisa aneh bisa banget. Nah. aneh, kita tapi jual yang jasa kita lah Iya, gitu. silakan misalnya Anda mau aku mau yang gratis banget di YouTube, silakan buka. Banyak gitu. Silakan. Masalahnya ngejelasinnya dengan cara Anda nggak gitu. Iya. Itu dia caranya. Betul. Jadi kenapa guru dibayar? Karena guru mampu menjelaskan sesuatu yang rumit jadi lebih mudah untuk kita gitu kan. Betul. Itu di situ value guru sekali lagi. Nah, Imam Syafi'i sangat masyhur karena Imam Syafi'i menggabungkan dua madrasah, dari madrasah Al-Aqal dengan madrasah Al-Hadis, Al-Hadis. digabung jadi ilmu ushul fikih kan gitu Betul. kan. Jadi itulah Itu. saya Yang- emosi jiwa. Greget aja gitu, kenapa nggak mau belajar Quran, itu dah pokoknya gitu. Padahal tuh manfaatnya ya udah. Sayang ya disayangkan. sayang Tapi itu banget. di sini. Memang beberapa ikhwan bahkan kebanyakan ketika ada kelas bisnis yang berjut-jut ya, berjuta-juta, nggak ragu dia keluarin karena dia tahu nih efeknya akan positif buat saya. Tapi giliran baca Quran, kelas Quran, sebagian dari mereka, nggak Betul. semuanya. Aduh, mahalan, Apa caranya ya? yang gratis segala macam. Nggak salah cari yang gratis, tapi kalau kita bisa kasih dari apa yang Allah beri buat kita untuk ilmu Al-Quran, paling tidak, kalaupun sampai mati kita nggak bisa baca Al-Quran, Iya. Allah lihat usaha kita, Iya. Allah lihat pengorbanan kita untuk Al-Quran. Sebaik-baik ujro tuh ujro buat pengajar Al-Quran. Benar, itu dia hadisnya. Gitu. Semua. Oke, Bang Syafiq, terima kasih banyak. Siap. Syukran, barakallahu fikum. Jadi kalau Waalaikumsalam. Bang Syafiq ngajar di Belajar Barang, dan kelasnya mulai hari Rabu tanggal 8 Juni. Besok. 8 Juni kan? Iya, Ya. besok insyaallah. Video ini diupload, berarti kelasnya udah mulai insyaallah. Dan bagi teman-teman yang udah daftar, silakan klik link di bio Belajar Barang, minta kelasnya Bang Syafiq Mansur Al-Katiri, lulusan Madinatul Quran Jonggol. Jonggol. Ya, dan buat teman-teman semua yang mau kuliah khusus Al-Quran, silakan daftar di Madinatul Quran. Madinatul Quran Jonggol. Untuk informasinya silakan lihat di layar sini. Tugas editor. Tugas editor. Bang Syafiq, terakhir pertanyaan yang saya tanyakan Ya. kepada seluruh narasumber. Bang Syafiq Mansur Al-Katiri mau jadi apa? Kalau mau jadi apa? Kalau mau lihat dulu, mau jadi pemain bola. Tetapi itu tidak menjanjikan dunia dan akhirat Anda, apalagi Oke. main bola di Indonesia. Benar. Ya. Jadi saya ingin menjadi orang yang bermanfaat dan bisa mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat luas. Itu tujuan Masya saya. Allah. Insyaallah Pendidikan bismillah. Al-Quran. Demikian, Bang Syafiq, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.